Kita akan membahasnya bersama Anda. Kali ini sudah tersambung Dekan FISIP Universitas Bromo Serang, Banten, dan juga pengamat politik Citra Institute, Yusa Farhan. Gelar Pemilu 2024. Ya, Pak Yusa, nampaknya untuk tarik-menarik siapa yang menjadi wakil presiden ini juga semakin gencar ya. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Bu Puan Maharani sudah juga mungkin menyinggol-nyinggol juga nama AHY dan sejumlah nama-nama juga. Belum lagi yang nama-nama lain yang juga ikut mengisi ya ramainya bursa wakil presiden atau bakal calon wakil presiden ini. Bagaimana menurut Anda, Pak Yusa? Ya, memang menarik ya perburuan calon wakil presiden, dan beberapa waktu yang lalu di poros PDIP melalui Mbak Puan kan sudah sempat menyebut beberapa alternatif nama untuk calon wakil presiden. Nah, yang menarik ada nama Mas AHY di situ. Nah, saya kira ini tidak bisa dilepaskan dari fenomena menarik hari ini bahwa manuver zigzag partai politik ini sangat terang benderang ya. Beberapa waktu yang lalu misalnya ya teman-teman Demokrat yang sudah menegaskan diri ada di koalisi perubahan kan ternyata dikunjungi dan terbangun komunikasi politik juga oleh PKB misalnya atau bahkan Golkar ya. Jadi manuver zigzag ini cukup menarik dianalisis. Nah, tetapi saya kira kalau bicara di poros PDIP kan kewenangan menentukan calon wakil presiden kan otoritasnya ada di tangan Ketua Umum PDIP, dalam hal ini adalah Bu Megawati, dan beberapa waktu yang lalu juga kan Pak Jokowi sebetulnya kan juga mengendorse dari sekian nama yang paling potensial didukung, diantaranya ada Pak Erick Thohir dan Pak Sandiaga Uno, tetapi kan sepertinya belum dapat kabar gembira dari Bu Mega. Nah, inilah yang membuat proses kandidasi calon wakil presiden ini juga belum bisa dipastikan sekarang ya. Ya tentu kalau kita mengacu pada apa yang terjadi 2019, nah penetapan cawapres ini kan muncul di last minute, di detik-detik terakhir, bahkan satu hari sebelum pendaftaran terakhir capres-cawapres ya. Saya kira masih cukup waktu, dan kalau kita bicara di poros yang lain, misalnya di porosnya Gerindra dan PKB, ya kalau pertanyaan siapa calon wakil presiden yang paling berpeluang, ya saya kira di situ ada nama Pak Muhaimin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PKB, karena memang posisi cawapres dari awal sudah dikunci oleh Pak Muhaimin. Kalaupun ada nama-nama lain yang ingin masuk, ya saya kira tinggal persoalannya apakah bisa menggaransi kepentingan PKB, bisa menggaransi kepentingan Caimin atau tidak. Kalau itu bisa tergaransi, saya kira terbuka kemungkinan untuk alternatif nama calon wakil presiden yang lain, termasuk misalnya ada Pak Erick Thohir dan lain-lain ya. Nah, begitu juga di poros koalisi perubahan, ya saya kira dengan berjalannya waktu dan di sisi lain ada desakan dari Partai Demokrat untuk segera menetapkan nama calon wakil presiden, ya saya kira akan lebih baik kalau memang di kubu koalisi perubahan ini bisa lebih cepat memutuskan siapa calon wakil presidennya, supaya mesin koalisi ini bisa bekerja secara maksimal. Ya kalau sekarang muncul katakanlah misalnya dua nama yang paling potensial mendampingi Pak Anies ya, di dalamnya ada Pak AHY, kemudian juga Bu Khofifah ya, saya kira masing-masing punya plus minus ya. Nah, tetapi kalau kita bicara kepentingan elektoral, tentu prinsipnya kan calon wakil presiden haruslah tokoh atau orang yang memang bisa menambal atau memberikan insentif elektoral ya kepada calon presiden. Dan kalau kita bandingkan misalnya apakah Bu Khofifah dengan Pak AHY ini lebih ideal yang mana, ya saya kira banyak variabel yang mesti kita harus urai, tetapi yang tidak boleh kita abaikan adalah bahwa partai politik sebagai pilar penting demokrasi ini mesti harus ditempatkan sebagai saluran formal rekrutmen kepemimpinan politik. Apalagi Pak Anies Baswedan kan tidak merepresentasikan diri sebagai kader partai politik. Nah tentu dalam kacamata itu, dalam perspektif itu akan lebih ideal kalau pasangannya adalah kader atau ketua umum partai politik. Dengan kata lain, kalaupun misalnya Mas AHY yang diputuskan menjadi calon wakil presiden, ya tentu bukan hanya dapat Mas AHY-nya saja, tetapi
Partai Demokratnya, termasuk mesin-mesin politiknya ini kan berpotensi bisa dimobilisasi menjadi lebih maksimal ya. Apalagi presiden terpilih ke depan kan tetap pada akhirnya membutuhkan dukungan politik dari parlemen terkait dengan bekerjanya pemerintahan secara lebih efektif.